Shalom warga kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a God, a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia, termasuk raja Thailand, raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di Bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga. Tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya. Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu, ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya, seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Berapa banyak saudara rindu bertemu dengan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat sore hari ini, buat kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua
Yesus yang bersama dengan kita. Sebab dialah jalan kebenaran, dia jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan
datang di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan atas tempat ini, atas hati kami. Dan biarlah kehadiran-Mu membawa damai sejahtera, membawa kepada kami kekuatan yang baru Tuhan, membawa kepada kami Tuhan untuk hidup kami lebih bergairah, lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan, di tengah-tengah badai yang begitu berat kami alami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kepada kami, berikan kami telinga seorang murid yang mau taat dengar-dengaran firman-Mu dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, siapa menikmati hadirat Tuhan hari ini? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, tidak ada alasan lagi untuk kita loyo, tidak bergairah, sebab hari ini Tuhan kembalikan semangat kita. Amin. Melalui hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ada sesuatu yang terus menggebu-gebu di dalam kehidupan kita, terus menyala-nyala. Amin. Nah, saudara, hari ini izinkan saya menyampaikan tentang acceleration, ya. Dalam bahasa Indonesianya akselerasi. Kalau saudara hobi atau gemar atau sebagai pengamat balap mobil maupun balap motor dalam sebuah pertandingan gitu saudara, sirkuit, saudara akan mengerti, apalagi di sini ada potensi orang bengkel, pasti sangat mengerti. Karena kalau berbicara tentang pertandingan motor atau mobil dalam sebuah sirkuit, saudara lihat jaraknya yang ditempuh sama, motornya cc-nya sama, ya rata-rata kalau GP1 itu 1000 cc. Nah, pengemudinya punya keahlian tentunya. Tapi saudara perhatikan baik, yang menang cuma satu. Ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Yang menentukan apa sih saudara? Kalau saudara bisa bandingkan jenis motor atau merek motor, ada motor merek H gitu ya, sama Y saudara. Ini masing-masing penggemarnya berbeda-beda. Kalau motor H itu biasanya saudara di jalan trek lurus atau jalan yang panjang itu tambah, kekuatannya tambah. Tapi motor jenis yang lain yang contohkan Y gitu saudara, itu biasanya yang disebut akselerasi. Jadi kalau dia di tikungan kemudian benar cara menggunakannya, dari gigi 3 dia turunkan ke gigi 2 dengan cara yang tepat, momen yang tepat, bisa mengalahkan motor-motor lain. Nah, ini yang disebut dengan akselerasi. Perhatikan baik saudara, jarak yang ditempuh sama, jenis motor sama, tetapi yang berbeda itu adalah akselerasi, yaitu akselerasi motor dan juga bagaimana rider atau pengemudi mengemudikan dan berakselerasi dengan baik. Jadi bukan sembarangan. Makanya saudara yang kasih Tuhan, di sini di gambar itu sengaja ditayangkan speedometer, ya, supaya saudara mengerti bahwa ini berkaitan dengan akselerasi, seperti gambarannya pertandingan atau perlombaan sebuah balap mobil atau motor. Hari ini kita akan belajar bagaimana orang percaya juga harus punya akselerasi. Kita masing-masing diciptakan, saya yakin saudara, punya potensi yang berbeda-beda, tetapi kekuatannya sama. Makanya saudara, di sini penting sekali kita mengetahui tentang akselerasi orang-orang percaya di dalam Tuhan. Arti kata akselerasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama itu proses mempercepat, peningkatan kecepatan atau percepatan. Yang ketiga adalah laju perubahan kecepatan. Jadi saudara kasih Tuhan, yang dimaksud di sini adalah bagaimana sesuatu yang biasa-biasa itu saudara bisa buat percepat. Sesuatu yang mungkin standar bisa akhirnya saudara dibuat perubahan dengan laju yang lebih cepat lagi. Saya yakin di tempat ini saudara, Tuhan sudah menanamkan benih-benih ilahi, ya, sebab sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Tuhan itu tinggal, bait itu berarti tempat tinggalnya Tuhan. Dalam arti begini saudara, kita punya kemampuan yang luar biasa. Ibrani pasal 10 ayat 37 katakan demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, saya dasari ayat ini. Kenapa saudara? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita, di mana kita hidup di akhir zaman. Bahkan kita bukan hanya hidup di akhir zaman, tapi di akhirnya akhir zaman, di ujungnya akhir zaman. Dan Tuhan katakan bahwa Dia akan datang. Kenapa kita katakan Dia segera datang? Karena apa saudara? Tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tandanya sudah ada di depan mata kita. Sehingga hari ini saudara, Tuhan mau kita berakselerasi dalam arti begini saudara. Mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam masa-masa apa yang kita alami saat ini. Sebab iblis juga saudara tidak tinggal diam. Iblis juga saudara hari ini dengan segala daya upayanya, karena dia sudah tahu akhir zaman, jadi dia juga berakselerasi. Dia juga dengan gencar ingin menjatuhkan kita, ingin menghalangi kita, ingin menghambat kita, bahkan ingin saudara membuat kita ini menjadi orang yang gagal dan berputus asa. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan bisa berakselerasi. Bahkan semakin besar tantangannya saudara, semakin kita melaju. Amin. Semakin cepat, semakin laju kita saudara. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya temukan di sini yang berkaitan dengan akselerasi. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini? Kalau kita tidak punya atau tidak berakselerasi, maka saya yakin kita akan tertinggal jauh. Kita akan kalah dengan iblis. Kita kalah bahkan dengan dunia ini. Karena dunia ini sudah mempengaruhi keadaan-keadaan dengan begitu cepat. Nah kalau kita tidak berakselerasi saudara, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kalah. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh kalah. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, pandangi matanya, dengan senyuman katakan, jangan mau kalah dengan dunia ini. Haleluya. Baik saudara, yang pertama saya temukan begini, kita harus belajar terus dan mengembangkan diri. Saya ulangi, kita harus belajar terus dan mengembangkan diri. Kejadian pasal 1 ayat 26 katakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, dalam ayat itu di sana dikatakan, saya tandai merah, berkuasa dalam bahasa Ibrani adalah rada, turul, menguasai, to have dominion, menguasai juga saudara. Artinya begini saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya Dia untuk apa? Untuk menguasai, untuk berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Bukan menguasai orang lain saudara. Ingat, bukan untuk menguasai orang lain, tetapi menguasai apa yang ada di dunia ini. Banyak orang tidak mengerti ayat ini saudara, dipikir ayat yang biasa. Tapi ternyata saudara, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk berkuasa atas dunia ini? Supaya kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi kitalah yang bisa menata kehidupan kita. Bukan dunia yang menata kehidupan kita, tapi kita yang menguasai dunia ini. Mazmur pasal 8 ayat 6 katakan demikian, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini berbicara Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Artinya begini saudara,
kita ini punya potensi yang luar biasa, hampir seperti Allah. Saudara, manusia hidup tanpa Tuhan. Banyak orang di luar sana yang kelihatannya hebat, bisa menciptakan penemuan-penemuan yang luar biasa. Ada juga punya kekuatan laten jiwa. Itu ada nyata. Karena apa? Memang manusia pada dasarnya diciptakan hampir menyerupai Allah, tapi tidak sama dengan Allah. Hampir saja, saudara. Nah, itu dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada sebuah penelitian, saudara. Ternyata seluruh umat manusia itu hanya mempergunakan potensinya cuma 10% saja. Kecil ya. Sebenarnya kalau digunakan dengan maksimal, dahsyat, saudara. Tapi banyak orang, saudara, tidak bisa menemukan. Kalau saudara dan saya temukan, saudara, ternyata saudara, kalau kita gali firman Tuhan, sini dahsyat. Kita akan banyak menemukan kebenaran-kebenaran tentang potensi kehidupan kita. Ayo saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pak, saya sudah tua, Pak. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Banyak orang berkata seperti itu. Kekuatan saya terbatas, dana saya terbatas, keuangan saya terbatas. Saudara, ini bukan soal fasilitas yang tersedia, tapi di sini soal bagaimana, saudara, kita mengerti tentang sebuah potensi. Berangkat dari apapun, saudara, kita bisa menjadi besar. Berangkat dari sebuah modal yang mungkin saudara anggap sepele, itu bisa menjadi besar. Makanya saudara, saya selalu katakan, jangan sepelekan apa yang kau lakukan hari ini. Sebab ketika kau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kau tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Berangkat dari kecil, saudara. Berangkat dari hal kecil. Ada seorang pemulung yang awalnya, saudara, dia memungut plastik di jalanan. Bisa tuh saudara jadi juragan, jadi orang kaya. Karena apa? Dia setia, dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saya catat begini di sini. Salah satu tragedi besar di dalam hidup seseorang adalah ketika dia tidak mau memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Saya temukan sebuah artikel ini. Jadi, tragedi terbesar dalam hidup seorang ketika dia tidak memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga saudara hidupnya itu menjadi berputus asa, kemudian selalu kecewa, selalu mengasihani diri. Saya tidak mampu, saya berlatar belakang keluarga ini. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya kalau saudara dan saya menemukan potensi yang besar seperti apa yang Alkitab bilang, saudara, maka itu akan bisa dimaksimalkan, akan ditemukan. Karena apa, saudara? Pada dasarnya memang manusia diciptakan seperti itu. Jadi kalau manusia, saudara, tidak mau memaksimalkan, dia berbohong terhadap dirinya sendiri, dan dia juga menyangkali penciptanya, yaitu Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Ini di Malaysia. Dia meraih gelar sarjana, saudara, itu pada usia 87 tahun. Siapa di sini umur 70? Kopocin belum ya? Ada yang di atas 70? Tante Ida ya? Oh, Pak Harmaji. Ini 87. Lihat badannya, saudara. Masih mau belajar. Bahkan mau kuliah. Ada banyak orang-orang tua, saudara, terjebak dengan kondisinya. Kenapa tidak mengerti sebuah potensi besar, saudara, dalam kehidupan. Padahal, saudara, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ini pada usia ke-87. Ini bukan aneh tapi nyata. Tapi ini orang yang tahu potensi yang masih ada dalam kehidupan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kita yang masih umur 60, ayo semangat, amin. Masih ada yang bisa kita lakukan, saudara. Haleluya. Kemarin, saudara, waktu
waktu kita baksos ya di Kretek saudara. Aiju bilang, waduh saya waktu melayani, kan kita enggak melayani harus di mimbar. Dia katakan waktu saya melayani seperti itu, hatinya itu tersentuh gitu saudara. Jadi benar-benar apa ya, menemukan bahwa oh saya masih berguna gitu saudara. Sini yang ikut Cinsi, yang 7 jalan juga Pak Pocing saudara. Waduh itu sesuatu pelayanan yang memang bisa kita dapatkan walaupun itu kecil saudara. Bicara tentang potensi, berbicara tentang bagaimana kita maksimal buat Tuhan. Sekalipun saudara, keterbatasan kita, keterbatasan apa? Usia, keterbatasan apa? Dana, keterbatasan apa? Pendidikan. Jangan sepelekan walaupun saudara Asyar cuma nyalami dengan senyuman. Wow, itu dahsyat saudara. Dengan senyuman saja orang itu datang sini sudah sembuh. Oh itu keren saudara. Tidak perlu didoakan. Karena apa? Wah, saya tadi waktu datang di GBI Rock Bondowoso, saya ini dalam keadaan lagi stres. Tapi begitu saya melihat Kosin salami saya dengan senyuman, saya kok kuat lagi. Wah ini dahsyat saudara. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Dan itu harus terus dikembangkan. Mungkin saudara punya karunia menasihati, nasihati orang. Karena nasihat itu sangat berguna bagi orang-orang yang memang memerlukan nasihat itu. Jadi apapun yang saudara kerjakan hari ini, ayo terus kembangkan. Amin. Kembangkan saudara. Jangan berhenti. Saya sudah tua, jadi saya sudah stop. Tidak ada saudara. Pelayanan tidak ada stop. Pelayanan harus terus dan terus kita kerjakan sampai kita menghadap Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mereka sampai ayo terus belajar dan kembangkan potensi kita. Yang kedua, mengimbangi diri sesuai dengan perkembangan zaman. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8 saya bacakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu juga tidak sembarangan. Dalam arti begini saudara, dengan perkembangan zaman yang ada, kalau saudara tidak melihat dan tidak mengimbanginya, maka saudara susah untuk mengerti pribadi daripada Tuhan. Kita dengan teknologi sekarang ini dialihkan pengertian kita bukan untuk mengenal Tuhan, tapi mengenal apa yang ada di dunia ini. Sinetron, tontonan-tontonan, berita-berita yang buruk saudara. Dunia sedang gencarnya loh saudara untuk mewartakan itu, memberitakan itu, sehingga berita firman Tuhan mulai kecil kapasitasnya. Tapi di sini Tuhan katakan, ayo kita berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Artinya begini saudara, kita harus juga mengimbangi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Haleluya. Kalau kita tidak menyesuaikan, kita abai, kemudian kita menganggap sesuatu yang biarlah cuek-cuek aja. Nanti yang saudara dengar justru berita-berita lain. Padahal saudara, kekristenan sekarang atau hamba-hamba Tuhan sekarang, banyak lembaga-lembaga Kristen menyiarkan kabar-kabar tentang keselamatan juga melalui teknologi yang kita dapatkan saudara. Nah, contoh saudara, itu ada aplikasi keagamaan di ponsel, kemudian pemberitaan firman Tuhan melalui renungan, khotbah, melalui media sosial dan lain sebagainya. Dan juga kita pakai tata cara ibadah yang kekinian. Kenapa saudara kita harus pakai itu? Kenapa? Saudara tidak bisa menyamakan generasi yang kita lahirkan sekarang ini. Saudara bawa yang lahir tahun 2000
saudara bertahan supaya mereka hidup seperti orang di tahun 80-an. Anak kita stres, saudara. Ketinggalan pasti stres, saudara. Yang justru kita lakukan, saudara, kita harus mengimbangi. Ini loh zamannya seperti sekarang ini. Kita harus juga sediakan media yang seperti zaman sekarang. Kalau enggak, saudara, kita dipontang-panting, dibanting oleh dunia ini, saudara. Karena mereka juga sedang gencar-gencar. Iblis juga pakai ini, gencar-gencarnya mempengaruhi kita. Kalau kita enggak peka dengan hal ini, saudara, kita akan kalah. Saya contohkan, saudara, Raja Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, kemudian lanjut ayat yang ke-36a. Saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Nah, kemudian ayat yang ke-36a, perhatikan di sana. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud tidak pakai cara-cara zaman Saul, saudara. Tapi dia pakai zamannya, sesuai dengan zamannya. Apa yang terjadi zaman itu, saudara? Dia lakukan kehendak Tuhan di zaman itu, saudara. Makanya ini penting, sebuah akselerasi di mana kita tidak akan ketinggalan dengan dunia ini. Dunia sekarang sedang pesatnya melaju dan iblis menungganginya, saudara, memakainya untuk mempengaruhi banyak orang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita berakselerasi. Amin. Kita mengimbangi, bukan untuk terpengaruh dengan dunia ini, tetapi justru untuk bisa mengendalikan dan lebih mengenal Tuhan kita. Yang terakhir, ayo katakan bersama-sama, jangan menunda-nunda waktu. Haleluya. Ibrani 3 ayat 13 katakan demikian, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara kasih Tuhan, jadi nasihatilah seorang akan yang lain bukan besok, selagi dapat dikatakan hari ini, lakukan hari ini. Kapan saya bertobat, Pak? Ya hari ini. Kapan saya untuk sungguh-sungguh, Pak? Ya hari ini. Tuhan mau begini, kita tidak menunda-nunda waktu. Saya sebutkan di sini, saya temukan ciri-ciri orang yang suka menunda waktu. Ada istilahnya tarsok. Apa tarsok, saudara? Tar besok gitu. Nah, ini ciri-cirinya, saudara. Meremehkan pekerjaan karena segala sesuatu dianggap kecil dan mudah. Benih, saudara, tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Benih itu, saudara, kalau saudara tahu juga biji sesawi, itu benih yang paling kecil. Itu dimulai dari hal yang kecil, saudara. Tapi kalau itu ditanam, dipupuk, disiram dengan baik, akan menjadi besar. Pelayanan juga sama, saudara. Kemudian ciri-ciri menunda waktu, takut gagal belum mencoba. Nah, yang ketiga begini, terlalu perfeksionis, artinya terlalu mau menghendaki sempurna, merasa waktu masih panjang. Ayolah melayani, tarlah besok, kalau usaha saya sudah berhasil, Pak, saya akan sungguh-sungguh, Pak, saya akan melayani. Itu orangnya perfeksionis namanya, saudara. Tunggu segala sesuatu sempurna. Padahal, saudara, Tuhan mau kita lakukan hal-hal yang terkecil dulu deh. Belajar. Haleluya. Belajar, saudara, dari hal yang kecil. Karena banyak orang, saudara, memulai pelayanan, kalau dia melakukan dengan dimulai dari yang kecil, dia akan mengerti begini, saudara. Oh, ini pelayanan yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara, ini ayat yang ngeri selanjutnya. Tapi ini untuk orang yang bernazar. Tapi ini berlaku juga untuk yang lain, bagi orang yang menunda-nunda. Ulangan 23, 21 katakan demikian. Sebab apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau apa?
menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Saya bukan menakut-nakuti saudara, ya. Tapi ayo, jangan menunda-nunda. Jangan menunda panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, termasuk saya juga, saudara. Menahan untuk mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Karena akibatnya, saudara, Tuhan akan menuntut itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa menjadi dosa. Bisa menjadi satu pelanggaran atau kesalahan kita. Tunggulah nanti, tunggulah kalau ini laku, tunggulah kalau saya dapat hasil yang seperti saya harapkan. Janji yang tidak ditepati adalah hutang. Kalau hutang tidak dibayar, dosa enggak, saudara? Dosa. Ayo saudara, saya mengingatkan, termasuk saya juga, saudara. Waktu saya datang di tempat ini, saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya akan lakukan yang terbaik sesuai dengan janji saya. Tentunya kalau saya berjanji tidak nepati, waduh, bahaya saudara. Lakukan dari hal-hal yang kecil dulu. Amin. Lakukan, saudara. Kalau saudara sudah datang setia di tempat ini, ayo, ini mungkin perkara kecil, dan Tuhan katakan jangan menunda-nunda. Ibadah remeh, ini udah biasa, tidak penting. Itu karena kita menganggap tidak penting. Padahal saudara, di mata Tuhan semua itu penting. Amin. Jari kelingking tidak bisa mengatakan saya lebih penting daripada jari jempol. 2 Timotius 4 ayat 7, kita baca sama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayo saudara, hari ini kita mau berakselerasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri, dan yang kedua mengimbangi dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda waktu. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik, Kau mengingatkan kami terus Bapa akan firman-Mu, sehingga kami terus mendekat dan menjadi serupa lebih lagi dengan Engkau. Itulah kenapa kami ada di tempat ini. Kami sangat bersyukur, kami ditegur, kami sangat bersyukur kami diberitahu hari ini supaya jalan-jalan kami Tuhan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kepekaan, berikan hati untuk kami bisa Tuhan menerima firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami, melainkan semata-mata oleh karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada malam hari ini. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bila menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaan usaha dan bisnismu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.